Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, materi kultur jaringan. Ini beranggotakan 4 anak. Saya sendiri Labibdi Ulfari, lalu ada Anissa Alia, ada Fauziah, dan ada Yulia Rizky Maulidia. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan tumbuhan adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk memelihara atau menumbuhkan sel jaringan atau organ tumbuhan dalam kondisi steril pada media kultur nutrisi yang dikomposisinya diketahui. Ini banyak digunakan untuk menghasilkan klon tanaman dalam metode yang dikenal sebagai mikropropagasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kultur jaringan. Prinsip kultur jaringan terdapat pada teori sel yang ditemukan oleh Sekwan dan Skliden pada tahun 1938 yang menyatakan bahwa setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk mengatur proses fisiologinya sendiri dan bersifat totipotensi. Totipotensi diartikan sebagai kemampuan dari sel tumbuhan, baik itu sel somatik atau vegetatif, serta sel jamit untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap atau utuh. Totipotensi sel merupakan kemampuan setiap sel untuk tumbuh dan berkembang pada lingkungannya yang sesuai dengan membawa karakter masing-masing yang independen. Dengan mengisolasi setiap sel dari tanaman dan meregenerasikan pada media yang sesuai, maka akan diperoleh tanaman baru yang membawa karakter dari masing-masing tersebut. Dengan sifat totipotensi ini, sel, jaringan, organ yang digunakan akan dapat berkembang sesuai dengan arahan dan tujuan budidaya in vitro yang dilakukan. Sifat totipotensi lebih banyak dimiliki oleh bagian tanaman atau tanaman muda dan banyak dijumpai pada daerah-daerah meristem tanaman. Next. Maka dari itu, untuk semua jenis tanaman dan semua bagian tanaman yang aktif membelah dapat dikultur. Namun masing-masing tanaman yang dikultur memiliki komposisi media kultur yang berbeda, baik untuk tumbuh. Tanaman yang memiliki kekerabatan yang dekat baik satu spesies, genus, dan famili, maka komposisi media kultur yang digunakan tidak jauh berbeda untuk satu bagian eksplan. Selain itu, dalam setiap bagian dari tanaman tertentu, komposisi media dan hormon yang digunakan juga berbeda. Misalnya, untuk menumbuhkan pucuk berbeda komposisinya medianya yang digunakan dengan menumbuhkan daun, batang, atau akar. Bagi tanaman yang sebelumnya telah berhasil dikultur, tidak akan menjadi masalah jika tanaman tersebut dikulturkan kembali. Namun, untuk jenis tanaman yang belum pernah dikultur, harus melalui percobaan atau riset dengan pendekatan kekerabatan dan pendekatan kandungan unsur hara yang terdapat dalam tanaman dan tanaman tersebut atau sistem trial and error. Next. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya prinsip dari kultur jaringan yang pertama yaitu mengisolasi bagian tanaman baik pucuk, daun, batang, atau akar dari tanaman induk ke dalam media pertumbuhan yang steril. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan bagian tanaman tersebut pada media pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Next. Selanjutnya yaitu manfaat kultur jaringan. Aplikasi kultur jaringan tanaman memiliki manfaat utama yaitu perbanyakan klon atau perbanyakan massal dari tanaman yang genetiknya identik antara satu dengan yang lainnya. Beberapa manfaat dari kultur jaringan yang pertama yaitu perbanyak klon secara tepat, menghasilkan tanaman bebas virus, produksi bahan-bahan sekunder, produksi tanaman sepanjang tahun atau teknik jaringan yang tidak tergantung, kemudian pelestarian plasma nutfah, dan yang terakhir yaitu melalui tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif konvensional. Next. Next.
Yang pertama yaitu perbanyak klon. Yang pertama, perbanyak klon secara tepat. Pada prinsipnya, dengan menggunakan teknik kultur jaringan, setiap sel dapat diinduksi untuk beregenerasi menjadi individu tanaman lengkap dengan sifat genetik yang identik satu sama lain. Dalam waktu singkat dapat dihasilkan individu tanaman dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu menghasilkan tanaman bebas virus. Kultur jaringan tanaman mampu menyediakan bahan makanan yang bebas patogen dalam jumlah besar. Next. Yang ketiga yaitu produksi bahan-bahan sekunder. Produksi bahan sekunder digunakan untuk mengeksploitasi sel jaringan organ atau seluruh organisme dengan menemukan mereka secara in vitro dan memanipulasi genetik untuk mendapatkan senyawa yang dibutuhkan seperti obat-obatan kosmetik, hormon, enzim protein, antigen, bahkan tanaman pangan pada pestisida alami. Yang keempat yaitu produksi tanaman sepanjang tahun. Nah, teknik kultur jaringan tidak tergantung pada musim, sehingga melakukan teknik terbuka peluang untuk perbanyakan tanaman sepanjang tahun. Next. Yang kelima yaitu pelestarian plasma nutfah. Kebutuhan ruangan yang kecil dan mudah menciptakan kondisi yang sesuai menjadikan kultur jaringan ini sebagai salah satu cara yang praktik untuk menyimpan bahan tanaman dari genotip terpilih, baik tanaman pertanian maupun tanaman langka yang terancam punah. Dan yang terakhir yaitu melalui tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif konvensional. Nah, melalui teknik kultur jaringan dapat dilakukan manipulasi terhadap lingkungan kultur atau perlakuan hormon dan cahaya. Atau juga dapat dengan menggunakan bahan eksplan yang memiliki daya meristematik tinggi. Selanjutnya akan dilanjut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tahap kultur jaringan. Yang pertama ada pembuatan media, yang kedua ada inisiasi, yang ketiga ada sterilisasi, yang keempat ada multiplikasi, dan kelima ada pengakaran, yang keenam ada aklimatisasi. Next. Nah, berikut adalah penjelasan masing-masing dari tahap-tahap kultur jaringan. Yang pertama ada pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perampilan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lainnya. Next. Tahap selanjutnya yaitu inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunasnya. Nah, eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Nah, di bawah adalah contoh dari proses inisiasi. Next. Yang ketiga adalah tahap sterilisasi. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow menggunakan alat-alat yang juga steril. Next. Yang keempat ada multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam semia. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dan dengan suhu kamar. Nah, itulah pada tahap multiplikasi. Selanjutnya itu ada tahap pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan dilakukan mulai berjalan dengan baik atau berhasil. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur,
eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru disebabkan oleh jamur atau busuk yang disebabkan oleh bakteri. Next. Nah, proses selanjutnya itu ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke benteng. Nah, ini adalah tahap terakhir, yaitu pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit, karena bibit harus hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan juga udara luar. Setelah bibit mampu mengadaptasi dengan lingkungan, barulah bertahap sungkup dilepaskan. Pemeliharaan bibitnya dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Itulah penjelasan tentang tahap-tahap pada kultur jaringan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada tipe-tipe kultur jaringan. Ada 7 tipe kultur jaringan. Yang pertama, kultur meristem atau meristem cultures. Istilah meristem sering kali digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau lateral. Meristem sebenarnya adalah apikal dome dengan primordia daun terkecil. Biasanya berdiameter kurang dari 2 mili. Next. Selanjutnya ada kultur kalus. Kultur yang diambil dari bagian eksplan yang sudah membentuk kalus. Dalam teknik kultur jaringan, produksi kalus biasanya dihindari karena dapat menimbulkan variasi. Kadang-kadang eksplan menghasilkan kalus, bukan tunas baru, khususnya jika diberikan hormon dengan konsentrasi tinggi pada media. Next. Yang ketiga ada kultur suspensi sel. Ini merupakan hasil dari kultur kalus, di mana kalus biasanya didefinisikan untuk kumpulan sel-sel yang belum berdiferensiasi. Jika ini dipisahkan dalam kultur cair, maka disebut kultur suspensi. Kultur suspensi sel dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel tanpa membentuk tanaman lengkap baru. Next. Yang keempat, kultur protoplas. Ini merupakan langkah lanjutan dari kultur suspensi sel, di mana dinding sel dari sel-sel yang disuspensikan dihilangkan dengan menggunakan enzim untuk mencerna selulosa sehingga didapatkan protoplasma, yaitu isi sel yang dikelilingi oleh membran semi-permeabel. Dengan penghilangan dinding sel, materi asing dapat dimasukkan termasuk materi genetik dasar DNA dan RNA, atau memfusikan sel-sel dari spesies-spesies yang sepenuhnya berbeda. Next. Yang kelima, kultur anter dan polen. Produksi kalus dan embrio somatik dari kultur anter dan polen telah berhasil dilakukan pada berbagai spesies. Anter diambil dari bunga yang masih kuncup. Yang menarik di sini adalah produksi embrio haploid, yaitu embrio yang hanya memiliki satu set dari pasangan kromosom normal. Ini dihasilkan dari jaringan gametofitik pada anter. Jumlah kromosom dapat digandakan kembali dengan pemberian bahan kimia seperti colchicine, dan tanaman yang dihasilkan akan memiliki pasangan kromosom identik homozigot. Next. Yang keenam ada kultur endosperm. Yang diharapkan dari tanaman ini adalah menghasilkan tanaman triploid. Pada kultur ini, yang pertama kali dilakukan adalah menginduksi endosperm agar terbentuk kalus. Selanjutnya diusahakan agar terjadi diferensiasi, yaitu memacu terjadinya tunas dan akar. Next. Yang ketujuh, kultur embrio. Kultur dari embrio yang belum cukup tua yang diambil dari biji memiliki dua macam aplikasi. Pertama, inkompatibilitas pada beberapa spesies atau kultivar yang timbul setelah pembentukan embrio akan menyebabkan aborsi embrio. Embrio seperti ini dapat diselamatkan dengan cara mengkulturkan embrio yang belum cukup tua dan menumbuhkannya pada media kultur yang sesuai.
Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan terkait dengan kultur jaringan. Kelebihannya yaitu yang pertama ada perbanyakan massal, waktu yang dibutuhkan relatif singkat, kemudian tidak tergantung musim, bebas penyakit, kemudian memudahkan transportasi, lalu dapat digunakan untuk memproduksi senyawa metabolit sekunder dan menyimpan plasma nutfah. Next. Kekurangannya, tidak ada keragaman genetik pada tanaman anakan, tidak dapat menghasilkan varietas baru, akar tanaman dari metode seperti pencangkokan lebih lemah. Next. Oke, terima kasih atas presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila ada salah dan katanya, kami dari kelompok 2 ya, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.